warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Ibu mau membahas tentang tips mengerjakan soal ANBK ya. Jadi begini, ketika Ibu mengawas, Ibu teringat waktu Ibu mengawas, jadi ada siswa yang mungkin lama gitu ya mengerjakan soal-soal yang di dalam ANBK ini. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu apa sih itu ANBK kan? Jadi ANBK itu adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau biasa juga disebut dengan UNBK, yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer. Nah, jadi gini, dalam ANBK ini pengerjaannya kita melalui komputer atau komputer adalah sebagai objeknya yang akan kita gunakan untuk ujian. Terus ada yang nanya lagi nih, Bu, kenapa sih kita ujiannya pakai komputer? Terus kenapa nggak ujian biasa aja, pakai tulisan gitu kan? Jadi jawabannya begini anak-anak. Kita ini kan udah di zaman yang maju. Sekarang apa-apa serba menggunakan IT. Contohnya aja kamu selama daring ini, kita pasti menggunakan handphone untuk belajar. Iya benar, jadi IT ini sangat berguna untuk sekarang dan di masa depan nanti. Nah, ANBK ini bermanfaat sekali untuk melatih kamu menggunakan laptop atau komputer supaya nantinya kamu terbiasa mengerjakan soal-soal yang menggunakan komputer atau IT lainnya seperti misalnya smartphone juga ya, smartphone atau handphone pintar. Karena ini dimulai dari sekarang, kamu SD kelas 5 udah mengerjakan ANBK ini menggunakan komputer. Kemudian nanti gitu juga kalau misalnya kamu udah tamat masuk SMP, di kelas 2 SMP itu kamu juga mengerjakan asesmen ini ya. Kemudian gitu juga nanti selanjutnya waktu kamu SMA itu juga mengerjakan menggunakan komputer di kelas 2 SMA. Dan seterusnya kalau kamu kuliah itu akan lebih sering menggunakan komputer, mengerjakan tugas atau bahkan kamu mau berbisnis. Karena mulai dari sekarang dan ke depannya komputer itu sangat berperan penting. IT sangat berperan penting untuk kemajuan zaman. Oke, kembali lagi ke ANBK ini. Ibu mau kasih kalian tips untuk mengerjakan ANBK ini supaya kalian tidak terbebani. Jadi langsung aja Ibu bahas tipsnya. Yang pertama, kamu kalau datang ke sekolah atau ke lokasi ANBK-nya itu jangan terlambat ya. Jadi harus tepat waktu. Misalkan nih disuruh jam 8, kalau bisa kamu jam setengah 8 atau jam 8:15 sudah di tempat gitu. Jadi untuk persiapan-persiapannya itu kamu juga relax gitu ya kan. Nah, yang kedua, kamu harus sarapan pagi. Kalau kamu sesi pertama itu harus sarapan pagi. Kalau kamu sesi kedua itu harus makan siang, karena makan itu wajib supaya kamu juga bisa konsentrasi karena perutnya juga kenyang gitu. Jadi kita ngerjainnya juga nyaman. Nah, tips yang ketiga, kamu harus berdoa sebelum mengerjakan soal ANBK ini. Tips yang keempat, kamu harus relax gitu ya, tenang. Jadi supaya mau memulai mengerjakannya itu juga nggak kepikiran yang macam-macam gitu ya kan. Nah, tips yang kelima yaitu kamu harus fokus ya. Fokus pada soal tapi tetap tenang ngerjainnya, jangan terburu-buru. Memang ada waktu, tapi waktunya juga lama kok, bukan yang terburu-buru gitu. Nah, tips yang keenam, oke ya. Khusus tips yang keenam ini adalah untuk soal yang terdapat teks bacaan atau soal cerita gitu. Nah, biasanya soal teks bacaan atau soal cerita ini dia itu satu teks mengandung 5 pertanyaan gitu ya. Jadi teksnya itu panjang gitu kan. Kemudian misalnya nomor 1 nih, itu ada teksnya gitu kan. Nah, di teks ini ada pertanyaannya. Pertanyaan pertama, udah itu kita jawab. Yang kedua, itu akan muncul lagi teks yang sama dengan pertanyaan yang berbeda. Jadi tipsnya begini, kalau misalnya muncul pertanyaan yang seperti ini yang menggunakan teks bacaan, di soal yang pertama kalian bisa baca seluruhnya, kemudian baca pertanyaannya, baru kalian jawab. Ya, untung-untung waktu kalian sekali baca itu langsung mengerti gitu ya kan. Dan itu langsung kalian jawab. Nah, untuk masuk ke soal kedua, nggak usah dibaca dari awal sampai akhir, langsung aja muncul ke fokus ke pertanyaannya.
Jadi waktu kita masuk soal yang kedua, kita lihat langsung pertanyaannya itu apa gitu. Misalnya, apa yang dilakukan Siti di dalam teks bacaan di atas, contohnya gitu kan. Itu kita baca soalnya, baru kita scroll ke atas, kita lihat lagi soal ceritanya, kita cari jawabannya. Jadi nggak perlu membaca dari awal sampai akhir setiap nomor, karena itu akan memakan waktu gitu ya. Kalau kamu memakan waktu, ujung-ujungnya nanti kamu terburu-buru, wah waktunya tinggal sedikit nih, gimana kalau nggak sempat gitu kan. Nah begitu juga untuk soal yang ketiga, keempat, dan kelima. Nggak usah dibaca teksnya itu dari awal sampai akhir, kita langsung aja fokus ke soal atau pertanyaannya. Kita lihat nih pertanyaannya apa, baru deh kita cari jawabannya, kembali ke teks. Jadi kita nggak perlu baca lagi gini bla 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 gitu, nggak usah, itu akan memakan banyak waktu. Semoga ini bermanfaat untuk kamu, persiapan kamu untuk menghadapi ANBK-nya. Dan catatan dari Ibu, harus selalu rajin bertanya. Misalkan nih, ini kan menggunakan komputer, mungkin ada gangguan pada jaringan atau gangguan pada komputernya atau sistemnya gitu ya kan. Jadi kalian itu harus berani gitu ya, harus memberanikan diri untuk bertanya sama pengawas atau proktornya. Jadi kalau ada masalah misalnya jaringan atau misalnya kursornya macet atau apalah itu, nggak usah ragu-ragu, langsung aja tanya sama pengawasnya supaya jelas, dan kalian juga mengerjakannya itu lancar, jadi cepat selesai dan tenang deh. Sekian dan terima kasih, semoga tips-tips ini bermanfaat untuk kalian. Nah, kalau kalian mau dapat info-info seputar pendidikan lagi, seputar ANBK ini atau apapun itu, yang kalian bisa subscribe YouTube Ibu supaya Ibu lebih semangat lagi ngasih informasi-informasi penting yang mungkin kalian butuhkan. Atau nih, misalnya kalian lagi pengen Ibu buatin video apa, misalnya pelajaran matematika atau pelajaran apa gitu kan. Kalau kalian pengen tahu supaya Ibu buatin videonya, penjelasannya, kalian bisa komen di bawah. Ya, insya Allah kalau Ibu bisa dan ada waktu, Ibu akan buat videonya khusus untuk kalian. Jadi jangan lupa kalian bisa like, kalian komen mau dibuatin video apa, dan subscribe juga supaya Ibu lebih semangat buat video-video baru yang mungkin kalian butuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching ya. See you on my next video. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share di semua media sosial yang kalian punya.